teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di program Arus Hayat Voice. Kali ini saya akan membawakan kabar Injil, kabar sukacita dengan judul Orang yang paling perlu disembuhkan. Potongan firman saya ambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 10, demikian bunyinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudari, ada semacam orang, pelajaran yang mereka terima di sekolah lebih berat daripada orang lain. Perjalanan penuntutan ilmu mereka lebih panjang daripada orang lain. Dan ada juga semacam orang, waktu kerja mereka lebih panjang daripada orang lain. Setiap 3 hari sekali masih perlu lembur sampai malam. Walaupun esok harinya tetap harus masuk kerja seperti hari-hari biasa. Ada semacam orang harus membereskan hal-hal yang orang lain tidak mau melakukannya, menahan bau busuk, tidak bisa menghindar dari kotoran, berada di pusat sumber penyakit menular. Kalau dirinya sendiri sakit, masih tidak memperoleh waktu istirahat yang cukup. Saudara-saudari, masih ada lagi semacam orang dari pagi sampai malam terus mendengarkan keluhan orang lain, mengobati luka orang lain, masih harus menegakkan tubuhnya yang letih, memasang raut muka yang penuh senyum, bagaikan tidak ada masalah apa-apa. Sementara masih ada orang lain yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kekayaan dan nama baik, sungguh membuat orang lain damba. Namun tidak ada orang yang tahu berapa besar tekanan yang dia hadapi, betapa dalam batinnya ada dalam kesia-siaan yang amat besar. Ada kedahagaan yang sangat hebat. Semua yang dia miliki tidak bisa memuaskan keperluan lubuk batinnya. Masih ada lagi semacam orang sibuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia, lahir, tua, sakit, mati, tetapi tidak ada waktu untuk mendapatkan makna hidup dirinya sendiri sebagai manusia. Rata-rata hidup mereka lebih pendek 10 tahun daripada orang lain. Yang ia miliki dalam seumur hidupnya tidak banyak yang bisa ia nikmati. Masih ada lagi semacam orang, ia menyembuhkan penyakit orang lain, tetapi tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Orang ini adalah orang yang paling perlu disembuhkan. Teman-temanku yang terkasih, apakah dalam lubuk hati Anda ada perasaan sedih? Bukankah ilmu pengetahuan, profesi, cita-cita, dan pengorbanan kita semua adalah untuk menolong dunia, semua adalah untuk membantu manusia? Mengapa ketika menghadapi masalah diri sendiri, kita berbalik menjadi tidak mampu? Teknologi kedokteran sudah sangat maju. Apakah benar-benar sudah menyajikan jawaban yang memuaskan terhadap keperluan tubuh dan hati manusia? Hati Anda dan saya tahu jawabannya. Namun inilah perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Bukankah yang kita perlukan adalah hidup atau hayat yang limpah-limpah? Sekalipun kita yang menjadi dokter bisa mengobati penyakit orang, meleraikan penyakit orang, kita harus berterus terang
bahwa bantuan yang bisa kita berikan kepada orang hanyalah satu kehidupan, satu hayat yang rapuh, yang sementara dan yang sia-sia. Tuhan Yesus adalah keperluan sejati manusia. Hayatnya kuat, hayatnya kekal, hayatnya solid. Dia ingin masuk ke dalam Anda dan saya, mendiri seladang hati kita, menghidupkan roh dan jiwa kita, supaya kehidupan kita dari yang pahit berubah menjadi manis. Teman-teman terkasih, kita adalah orang yang paling perlu disembuhkan. Dia adalah Allah yang paling bisa menyembuhkan orang. Dia senang mendekati Anda. Dia senang masuk ke dalam Anda, dan Dia mau masuk ke dalam Anda. Semoga Anda mendapatkan Dia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Hidup kami yang penuh dengan rapuh. Hidup kami tidak ada makna. Tuhan, batin kami penuh dengan kesia-siaan. Tuhan, kami perlu Dikau. Kami adalah orang yang paling perlu disembuhkan. Walaupun mungkin kami secara luaran seolah-olah kelihatan baik-baik saja, namun di dalam batin kami penuh dengan duka, di dalam batin kami penuh dengan penyakit, di dalam batin kami penuh dengan dahaga. Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu menyembuhkan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau, masuklah ke dalam hati kami, masuklah ke dalam diri kami, menjadi Tuhan, menjadi hayat, menjadi kepuasan, menjadi kesembuhan, dan menjadi segala-gala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.